yang saya banggakan. Daun mangga, daun salam, dipetik dari kebun Pak Lukas. Akilah ucapan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim dan para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya sehingga kita masih dipertemukan pada event yang sangat bergensi di kalangan santri TK TPA, yakni Festival Anak Soleh Indonesia di bawah bendera LPP TKA BKPRNI. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Khotamul Anbiya wal Mursalin, sekaligus Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua umat Islam. Dewan Hakim dan para peserta Festival Anak Soleh Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Akila sebagai delegasi dari TKTPA Miftahus Sa'adah akan membawakan ceramah dengan judul Mengabdi untuk Negeri. Dewan Hakim dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang mengabdi untuk negeri, pasti yang ada di benak kita adalah bagaimana cara dan apa yang harus kita lakukan. Dua hal ini yang akan menjadi pokok pembahasan dalam ceramah saya tentang mengabdi untuk negeri. Jika pembahasan pertama yang akan dikupas tentang bagaimana cara mengabdi untuk negeri, maka kiranya Rasulullah SAW adalah contoh yang wajib diteladani. Mengapa? Mau tahu Bapak Ibu? Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Dalam sejarah, beliau berhasil membangun peradaban negerinya dengan luar biasa. Hanya dalam waktu 10 tahun, beliau berhasil membangun tatanan kehidupan masyarakat Madinah. Masyarakat Arab yang dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, nah sekarang menjadi masyarakat yang beradab, adil, damai, hingga saat ini menjadi masyarakat yang sejahtera. Kunci sukses yang dilakukan Nabi adalah dalam kesehariannya, Nabi selalu memberi contoh apa yang ia sampaikan dan ajarkan kepada umatnya. Maka itu pula yang ia lakukan. Antara ucapan dan tindakan beliau selalu selaras. Bukan sebaliknya, yang diucapkan berbeda dengan tindakan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk pengabdian terhadap negeri?
Belum? Udah. Dengarkan baik-baik ceramah Akila lagi ya. Iya. Agar kita dapat memetik hikmah untuk bekal lagi untuk negeri. Bangsa kita tercinta ini sedang bangkit agar menjadi bangsa yang beradab dan menjadi negara yang maju. Hal kecil yang dapat kita lakukan sebagai bentuk pengabdian terhadap negeri adalah dengan senantiasa menjaga kedamaian dan ketentraman bangsa ini, mendahulukan sikap toleransi terhadap sesama penganut kepercayaan sebagai bentuk perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda yang tetap satu jua. Selain itu, berbagai sikap nyata yang dapat kita lakukan. Misalnya, jika menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang amanah, mencintai rakyat tanpa tebang pilih. Jika menjadi seorang guru, maka jadilah guru yang hebat, agar melahirkan siswa yang luar biasa yang mampu menjadi ejen perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Syekh Muhammad Ali berkata dalam kitabnya Dalilul Falihin bahwa cinta tanah air itu bagian dari iman. Mencintai tanah air merupakan wujud pengabdian kita untuk negeri, sekaligus bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti keteladanan terhadap Rasulullah SAW. Dewan Hakim dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kata Bugis mengatakan, "Pacolewi nyak madecing, ditemak panah yang menenang." Artinya, dahululah dengan niat yang baik sebelum melaksanakan pekerjaan. Peribahasa Bugis ini sesuai sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, "Innamal a'malu binniyat." Artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak saudara sebangsa dan setanah air untuk meluruskan niat bahu-membahu mengabdi untuk negeri. Sekecil apapun pengabdian kita terhadap bangsa ini adalah bukti cinta kita terhadap bangsa sendiri, seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW terhadap kota Mekah dan Madinah, sebagaimana sabdanya yang berbunyi, "Allahumma habib ilaina al-madinata wa hubbina makkah au asyadda." Artinya, ya Allah, jadikan kami cinta Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau melebihinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut jelas bahwa mengabdi dan mencintai bangsa sendiri adalah bukti keteladanan kita kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau telah melakukan pengabdian terhadap kedua kota suci itu, yakni kota Mekah dan Madinah. Dewan Hakim dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan ceramah saya kali ini adalah, apapun kedudukan dan proses yang kita miliki, kita dapat mengabdi untuk negeri selama pada jalur ketaatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta dalam bingkai keteladanan Rasulullah SAW. Demikian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unsur maqala wala tanzur maqala. Lihat